Hai y'all, nama gue Lucky. Kita di sini di channel Abralakabra, kita coba lihat apa sih yang akan terjadi di bulan Mei untuk semua zodiak. Oke. Di bulan Mei ini ada Pluto retrograde di tanggal 2 yang sampai 6 bulan ke depan di Aquarius ya. Kita lihat dampaknya apa buat kita semua dan planet berkah itu, planet of luck, Jupiter is going to move. Dia akan pindah ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Nah, Taurus, happy birthday ya. Kita lihat untuk semuanya dan jangan lupa untuk nonton, nggak hanya sun sign kalian tapi juga nonton moon sign dan rising sign. Dan terima kasih untuk yang selalu setia ngikutin gue. Kita ketemu lagi ya. Dan yang belum jangan lupa untuk subscribe. Oke, check it out. Hai Jam, Gemini. Sekarang giliran Gemini. Kita ketemu lagi. Gimana kabarnya Gemini? Semoga oke di yang kemarin dan semoga sesuai. Kalau emang nggak sesuai ya, mungkin bukan mungkin bukan ininya. Kita nggak sefrekuensi kemarin. Mungkin bulan ini kita masih bisa sefrekuensi ya. Oke, kita lihat ya. Gue pakai Lucky Tarot. Ya udah lama nggak pakai. Anyway. Apa yang terjadi pada Gemini di bulan Mei 2024? Apa yang Gemini perlu ketahui dengan segala pergeseran energi planet yang ada? Oh ya, kita lihat. Gemini. Strength. Gue buka-bukain aja dulu ya. Habis itu nanti baru dikasih penjelasannya. Okay. The Magician, subconscious mind, ya, alam bawah sadar kalian. The Magician, yang mana artinya adalah kalian mampu memanifestasikan atau merealisasikan harapan dan mimpi kalian menjadi nyata. By the way, The Magician itu energi Merkuri ruler planetnya Gemini itu sendiri. Tapi sekarang Merkuri itu ada di Aries yang masih sangat impulsif ya. Dikit-dikit nggak banyak mikir, lakukan. Nah, itu karena ada di Aries ya kan. Nah, tapi tanggal 15 besok dia ada di Taurus ya. Mulai deh tuh kita suka mempertimbangkan segala hal sebelum kita melakukannya ya. Energinya Merkuri di Taurus seperti itu. Sedangkan buat Gemini itself ya, you know what is worth. Jadi kalian tahu value untuk segala hal yang emang mesti kalian lakukan ya. Anyway, current situation atau saat ini ya, situasi kalian saat ini adalah kalian mencoba untuk dengan energi strength, kalian mencoba untuk memperkuat diri, meyakinkan diri kalian sendiri, ya, membangun kepercayaan diri untuk mampu lebih vokal, untuk lebih bisa menyuarakan. Ya. Ini energinya Leo, energi Leo. Buat Gemini itu adalah persepsi atau pola pikir kalian mencoba untuk membangun ya konsep-konsep itu untuk bisa kalian suarakan ya, apapun harapan, apapun konsep, apapun wacananya ya, strateginya ya, kalian mencoba untuk bisa mengungkapkan itu.
Entah itu mungkin juga berkaitan dengan lingkungan sekitar kalian atau kakak-kakak kalian, adik ya, your neighborhoods, tetangga kalian. Kalau kalian merasa nggak puas atau merasa tidak pernah didengar ya, kalian diminta untuk membangun kekuatan dari dalam diri kalian, kepercayaan diri yang lebih kuat untuk bisa mengungkapkan ya, untuk lebih ekspresif lebih tepatnya. Challenge-nya adalah kediaman kalian itu sendiri. The High Priestess. Kalian selalu diam itu adalah challenge kalian yang selalu mencoba untuk mencermati, mengobservasi tanpa berpihak, untuk mau menjadi yang netral dan baik-baik saja. That's your challenge. Bukan itu, ya. Karena menjadi yang netral. Kalau kalian berusaha untuk menjadi yang baik dan menjadi yang netral, artinya kalian gak baik. Baik itu bukan dikonsepin. Baik itu menjadi. Menjadi apa adanya maksudnya. Karena baiknya kita itu berbeda dengan baiknya orang lain. Gak perlu kita khawatir dengan menurut orang lain itu baik apa enggak. Gitu. Baik yang sesuai sama kita aja dulu. Karena itu namanya kita berpihak pada diri kita sendiri, setidaknya itu. Ya, setidaknya itu, berpihak pada diri kita sendiri tanpa harus berpihak pada A atau B, kiri atau kanan, ya kan? Berpihaklah pada diri kalian sendiri dengan tidak hanya diam. Kalau kalian tidak mau berpihak pada manapun dan kalian gak suka dalam posisi dimanapun kalian berada, entah itu di tengah-tengah sebuah keributan, you can walk away, right? Gitu. Kalian bisa tinggalkan, bukan? Nggak harus diam, kan? Bersuaralah, bertindaklah, ya kan? Jangan hanya diam, ini energi Pisces. The High Priestess itu energi Pisces, yang mana buat Gemini ini ada di masalah status, ya, reputasi. Ya, kalau kalian untuk menyuarakan apa yang kalian rasa, untuk menciptakan ya, keharmonisan atau apapun yang kalian inginkan itu menjadi nyata ya. Ya. Itu gimana ceritanya kalau kalian diam dan selalu mengalah? Kan nggak mungkin ya. Kalian diminta untuk menyuarakan, lebih ekspresif. Kadang memang kita diminta untuk menjadi witness, saksi tentang apapun yang sedang terjadi. Tapi ya, ada kalanya kita untuk milih diri kita sendiri, ya kan? Di Pisces itu ada Saturn, ya, ada Saturn dan juga ada Neptune, ya. Yang kalau menurut kalian itu sebaiknya, seharusnya kalian itu harus diam gitu, seharusnya kalian diam dan menerima apapun itu, karena memang udah seharusnya begitu gitu. Ya nggak gitu. Itu mungkin norma-norma sosial atau bahasanya perfectnya begitu, sesempurnanya itu yang nggak, yang jelas nggak ada tuh yang ideal kayak gitu, nggak ada yang sempurna kayak gitu ya. Itu bisa gue bilang Neptune itu ya, energinya Neptune yang agak-agak kadang-kadang suka halu. Ya. Nah Pisces kan gitu ya, suka ngawang gitu ya, suka mimpi yang terlalu berlebihan gitu kan ya. Gue sebagai seorang Pisces gue ngerti. Gue ngomong tahu banget dari saat gue terlalu kemakan nama idealisme gue sendiri gitu. Yang ini kayaknya terlalu ngawang gitu. Oke, jadi kalian diminta untuk nggak hanya diam, suarakan apapun itu. Dan your foundation basic, the moon. Ini new moon di Taurus, ya, new moon di Taurus itu sifatnya setiap bulan kita akan nemu new moon dan full moon, ya, bulan baru dan bulan purnama. Nah bulan baru itu tanggal 7 di Taurus bersamaan dengan matahari juga bulan dan Venus.
Venus itu bagaimana kita menerima? Sangat-sangat feminin ya. Ya, tapi Venusnya di Taurus. Venus di Taurus itu dia balik ke rumahnya karena ruler planetnya Taurus itu adalah Venus. Jadi Venus energinya itu double. Ya. Dan untuk Gemini itu tentang segala sesuatu yang sifatnya kalian tidak sadari atau karma, alam bawah sadar, ya kan, kegelapan itu sendiri, spiritualitas, ya. Hal-hal yang sifatnya kelam, kelam, bahkan penjara, bahkan rumah sakit jiwa, kayak gitu-gitu deh. Ya. Karena Taurus buat Gemini itu ada di rumah ke-12. Ya. Alam bawah sadar, gue nggak mau memperburuk situasinya atau bahkan sudut pandang kita itu sangat mempengaruhi sisi emosional kalian yang jelas ya. Dan kalau kalian ingin menciptakan sesuatu yang baru, kalian diminta untuk menyadari dulu keterikatan-keterikatan atau karma-karma secara alam bawah sadar itu sudah terbentuk dan tercipta mendarah daging dalam diri kalian sendiri ya, sehingga kalian merasa khawatir, banyak kecemasan, takutan ya. Itu berdasarkan apa? Nah, ini tradisi kah gitu ya, karena Moon di Taurus ya. Taurus itu tentang tradisi, tentang komitmen ya, tentang nilai-nilai. Bagaimana kita menerima itu semua? Menerima itu bukan hanya bertahan ya. Kadang kita kan dihajar itu maksudnya kita dibikin gak betah gitu ya, supaya kita bertindak. Bukan untuk menerima tuh nggak sekedar artinya gue diapain aja nggak apa-apa deh, nggak gitu. Bentuk penolakan kita itu pun juga menerima, gitu loh. Jadi ya hanya diri kita yang tahu gitu. Menerima, kita masing-masing punya peran yang berbeda. Jadi kalau gue ngomong lo harus betah, enggak. Lo harus bersabar, enggak. Setiap orang beda, sabarnya beda. Setiap orang bertahan, yang namanya bertahan itu beda. Jadi ada yang namanya bersabar itu malah dia keluar, bertindak. Itu bentuk kesabaran yang lain soalnya. Karena kesabaran yang digunakan itu adalah kesabaran di saat dia harus menanggung resikonya, konsekuensinya, dia bersabar. Dia bertahan untuk menanggung resikonya. Bukan bersabar untuk menerima apapun yang terjadilah. Lu dihajarin, diinjek-injek, lu terima aja. Nggak gitu. Nggak gitu juga. Setiap orang punya jalannya masing-masing dan pemahamannya masing-masing. Jadi, we need to sense ourselves more. Jadi kita kudu melihat mana yang buat kita itu lebih sejalan, lebih sesuai aja dengan kondisinya kita masing-masing. Kalau buat mereka yang biasanya berontak, mungkin kali ini adalah saatnya untuk tidak berontak, diam. Untuk yang biasanya diam dan membiarkan segala sesuatu terjadi, mungkin saatnya untuk bertindak. Kan gitu. Ya. That's new moon energy. Ya, kalau bicara tentang moon, kita langsung lompat aja ke full moon ya. Full moon purnama di Gemini tanggal 23 ya. Dan bersamaan dengan bulan purnama di Gemini itu tanggal 23 itu ya, itu Venus masuk ke Gemini loh. Oke. Jadi dan itu udah masuk ke seasonnya Gemini juga. Jadi bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, citra diri kalian sendiri selama ini, ya itu yang mungkin akan membuat kalian menyadari untuk sudah cukup dengan mindset yang selama ini kalian pegang. Ouch. Okay. Anyway, yang sudah lewat, yang baru saja lewat,
yang baru saja terjadi maksudnya. The Wheel of Fortune. Jupiter. Energi Jupiter. Jupiter ada di mana? Jupiter saat ini masih ada di Taurus. Ya, Jupiter saat ini masih di Taurus. Buat kalian lagi-lagi itu di rumah ke-12 yang udah 1,5 tahun ada di sana, ya. 1,5 tahun di sana itu mungkin kalian diberi terang, ya, diberi penjelasan, pengertian, pemahaman tentang hal-hal yang sifatnya membatasi keterbatasan kalian sendiri. Itu kalian sadarin atau enggak? Mungkin kalian selama 1,5 tahun itu kalian dibuat, oh gitu, ya. Tentang karma-karma yang mengikat kalian, ya, keterbatasan kalian yang kalian selama ini nggak sadarin, ya, kalian sadarin, ya. Tentang keburukan apapun itu, ya orang lain atau diri kalian sendiri, ya, sisi gelap kalian, ya, tentang spiritualitas itu sendiri, ya. Anyway, ngomong tentang Jupiter itu udah lewat, ya, itu udah lewat. Kalian harus siap menerima. Jupiter masuk ke Gemini tanggal 25 Mei. Jadi saatnya kalian melampaui batasan-batasan citra diri yang kalian selama ini sudah bentuk. Berapapun umur kalian, ya. Perjalanan hidup kita akan terus ada roda kehidupan. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kita memulai, kita akhiri, kita mulai, kita akhiri. Terus, ya. Ini mungkin waktunya kalian untuk melampaui diri kalian sendiri, diri kalian yang lama, untuk lahir lagi. Dan di situ kalau kalian mampu, ya, lagi-lagi Jupiter itu planet of luck, planet keberuntungan dan berkah spiritual yang melimpah. Di saat kita mampu melampaui itu. Jadi keren banget sih jam buat kalian keren banget, ya. Manfaatkan energi ini karena dia 1,5 tahun, ya, akan ada di Gemini ke depan, ya. Jadi gunakan, manfaatkan untuk mereformasi atau membentuk lagi, melahirkan diri kalian yang baru. Oke. Fokus kalian adalah the star, healing. Ya, maksudnya ini your wish will fulfill. Harapan-harapan kalian akan terwujud. Tapi kalian diminta untuk membersihkan dari energi-energi yang lama dulu. Sehingga kalian lebih sefrekuensi dengan sejatinya harapan kalian. Karena secret atau rahasia untuk memanifestasikan itu adalah menjadi energi yang ingin kita ciptakan. Menjadi energi yang kita harapkan. Menjadi energi yang kita impikan. Jadi aja dulu, kan gitu. Gimana kita menjadi apa yang kita harapkan di saat energi kita masih terikat pada yang lama, kan gitu. Bersihkan dulu dari energi-energi yang sudah lagi tidak sesuai dengan kita, sehingga kalian mampu mewujudkan atau mau menjadi energi-energi sesuai dengan impian kalian. Ini energi Aquarius, dan di Aquarius ada Pluto yang lagi retrograde sampai 6 bulan ke depan. Ya. Buat Gemini ini mungkin tentang jalan-jalan, travel ke luar negeri, ya. Mungkin ini juga tentang fokus kalian lagi ke situ. Mungkin ada yang mungkin pingin belajar lagi, ya, pingin belajar lagi. Ada yang mungkin belajar ke luar negeri, ya kan. Ini general reading ya guys. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang sesuai. Yang tidak sesuai jangan paksa untuk sesuai. Dan makanya gue ngomong secara general aja. Kalau kalian butuh personal reading, di box description gue itu ada nomor gue. Anyway, dan ini juga tentang memahami perbedaan-perbedaan. Oke, bagaimana kita menghadapi dan menerima perbedaan-perbedaan itu. Karena perbedaan itu hanya sesuatu yang belum kita masih asing gitu, belum kita terima. Begitu perbedaan itu sudah kita terima, jadi nggak berbeda, enggak. Jadi bagian dari kita kan. Ya elah. Anyway, nanti gue ambil.
Dan Pluto itu adalah planet transformasi. Jadi ya kalian akan fokus kalian adalah melakukan perubahan-perubahan itu ya terhadap diri kalian sendiri. Dan istilahnya kalian ingin upgrade ya, kalian ingin upgrade dengan belajar lagi mungkin ya, untuk banyak traveling lagi mungkin ya. Kalau travel itu banyak loh yang bisa dipelajari dalam travel ya, dan kita melihat perbedaan-perbedaan budaya yang berbeda ya kan, kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda. Terus that's it ya. Dan itu sampai 6 bulan ke depan kalian mencoba untuk clearing your energy, membersihkan energi kalian sehingga kalian bisa menjadi seutuhnya baru. Nah, near future ya, yang akan terjadi, the chariot, akan ada pindah nih, akan ada yang pindah. Kalian akan mampu mengendalikan energi kalian sendiri antara gelap dan terang, energi kalian sendiri, dan kalian mampu menguasai diri kalian sendiri sehingga kalian mampu untuk moving forward ya, melangkah ke depan. Untuk beberapa kalian ini ada yang pindah rumah, pindah kerja, whatever, ada yang travel ya. Ini energinya Cancer. Buat Gemini ini ada di rumah kedua, yang mana adalah tentang materi kalian sendiri ya, materi atau segala sesuatu yang buat kalian itu berharga. Kalian akan moving forward dari yang selama ini mungkin kalian diam. Kalian akan meninggalkan, kalian akan menyuarakan apapun yang udah nyesek buat kalian itu kalian akan tinggalkan ya, dan moving forward. Kalian akan menciptakan keadilan untuk diri kalian sendiri, kurang lebih gitu. Keseimbangan dalam diri kalian sendiri. Karena kalian menyadari kalau diri kalian adalah berharga. Ya mungkin gak semuanya ya. Lagi-lagi untuk beberapa dari kalian mungkin ya. Ini general reading. Dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. The Hangman. Kalian lagi ada di situationship. Maksudnya apa? Situationship ya, berdasarkan situasinya kalian tergantung. Bergantung pada situasi. Nempel mulu nih The Empress. Kalian bergantung pada situasi. Situasi yang sifatnya sangat moody. Ya, sangat gimana, enak entar aja deh gitu. Padahal feeling kita kan nggak pernah ajak ya. Feeling itu kalau emosi ya, emosional kita itu ya, kalau di tarot atau di astrologi itu adalah elemen air. Air itu selalu mengalir, dia nggak tetap. Kalau kita selalu ngikutin berdasarkan situasi emosional kita, wow, kita mau jadi apa juga tergantung situasi sekitar kita. Kapan kita jadi diri kita sendiri? Di saat gue lagi sama dia, gue akan jadi kayak dia. Di saat gue sama dia, gue akan jadi kayak dia. Di saat gue ya, gue gak akan ngelakuin itu. When we can be ourselves, gitu kan. Ini energi Pisces. Termasuk masalah pekerjaan. Mungkin kalian ngerasa tergantung pada pekerjaan, tergantung pada status kalian, atau bagaimana, ntar reputasi gue gimana gitu kan. Ntar kalau gue gini, visi gue kan gini, ntar nggak bisa gini. Tergantung pada visi kalian. Jadi visi kita tuh juga kita sendiri loh yang ciptain. Boleh nggak kita melenceng dari visi kita sendiri? Ya namanya pembaruan visi. Bukannya kita yang melenceng dari visi kita. Orang kitanya berubah, wajar nggak kalau visi kita berubah? Ya wajar-wajar aja. Gue kecilnya dulu mau jadi astronot, sekarang jadi astrologer. Salah nggak gue? Berdosa nggak gue? Ada yang kecilnya mau jadi dokter, gedenya jadi guru. Salah nggak? Biasa aja kan.
Kadang kitanya sendiri aja yang terlalu ini banget ya. Nah, dan sadarin atau nggak sadarin, kita bahkan mengorbankan diri kita, hidup kita, ya, sama hal-hal yang sifatnya malah kita sendiri yang membatasi. Entah itu berdasarkan sisi emosional kita, ya. Jadi sebenarnya kalian ingin memulai sesuatu yang baru di Empress, ya. Ini situasi faktor eksternal yang mempengaruhi kalian. Kalian ingin banget gitu loh, ingin memulai sesuatu yang baru. Ini energi Venus, dan Venus ada di Taurus. Tadi udah gue jelasin, bersama dengan Venus di Taurus itu ada New Moon di Taurus, ya kan. New Moon di Taurus, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang bernilai, yang berbeda mungkin ya. Kalian udah siap melahirkan sesuatu yang baru, entah itu sifatnya kreativitas, entah itu bisnis, ya. Bahkan mungkin relationship, atau mungkin anak. Ini general reading. Ya. Tapi Venus tanggal 23, ya kan, barengan sama full moon, sama purnama di Gemini, ya. Itu saatnya kalian mengakhiri ketergantungan kalian terhadap situasi-situasi yang mengikat kalian. Oke. Kan kalian karena akan menciptakan keadilan atau keseimbangan di dalam diri kalian sendiri. Ini energi Libra, ya. Libra buat Gemini. Ini juga tentang mungkin anak-anak ya, harapan kalian terhadap anak-anak, atau ini tentang masa kecil kalian, kreativitas kalian sendiri juga, ya, atau bisnis kalian, sangat mungkin. Dan ini kalau gue dalemin bisa dalam banget, jadi gue akan membatasi sampai sini aja karena ini general reading ya. Yang jelas ada ketimpangan mungkin dalam entah itu karena masa kecil kalian yang kalian belum sadarin, mungkin yang kalian mungkin baru saja sadari, ya, yang selama ini ternyata itu yang membatasi diri kalian, ya. Jadi karena kita secara kita nggak sadarin, kita terbentuk sesuai dengan ritme atau pola pikir dari bagaimana kita tumbuh dewasa. Dan itu juga dengan kebiasaan-kebiasaan atau pola pikir yang sama dan dari bagaimana kita dibesarkan, kita akan teruskan kepada anak kita, ya. Memberikan batasan-batasan atau idealisme atau ideologi, ya gue nggak tahu deh, itu ke anak kita, generasi penerus gitu kan, yang punya anak. Jadi penting banget untuk kita bisa healing dulu, sehingga itu pasti akan berpengaruh juga pada sekitar kita, ya, termasuk our dearest, ya, orang-orang yang kita cintain. Okay. Dan lagi-lagi outcome-nya, ya, temperance, healing. Kalian diminta untuk healing, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang udah gak lagi sesuai dengan kalian. Ini sejajar dengan The Star tadi ya. Coba di rewind kalau kalian, kalau gue mungkin udah kelamaan, kalian lupa juga gitu kan, tadi gue ngebahas The Star ya. Untuk menjadi apa yang kita impikan atau harapan kita terwujud, ada baiknya kita menyelaraskan energi kita menjadi impian kita itu sendiri, dengan meninggalkan energi-energi yang sudah tidak sesuai, sehingga kita menjadi harapan itu sendiri, ya kan. Ini energi Sagittarius, by the way, ya. Sagittarius itu ruler planetnya Jupiter, ya. Jadi lagi-lagi Jupiter masuk ke Gemini, ya, masuk ke Gemini. Jadi reputasi yang kalian sudah bentuk selama ini, ya, self image kalian, citra diri kalian, itu mungkin udah saatnya untuk disortir, difilter lagi. Ini sesuai nggak? Ini udah sesuai nggak? It's time to make a new you. Saatnya untuk bikin memperbaharui lagi, ya, citra diri kalian dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang memang udah tidak sesuai lagi. Sagittarius itu juga mungkin karena ini buat lo Gemini, ya. Sagittarius, energi Sagittarius itu ada di relationship, partnership.
Jadi semua pengorbanan, ya, semua ketergantungan, keterikatan, atau situationship, ya, itu karena apa? Cara pikir yang lama kah? Udah segitu aja. Semoga resonates, berguna, dan bermanfaat ya. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, share.